Mengapa di setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia kita selalu mengadakan Panjat Pinang? Dan bagaimana sih sejarah Panjat Pinang itu sendiri? Dilansir dari Liputan 6, sebenarnya sejarah Panjat Pinang itu sendiri sudah lama ya. Itu bukan merupakan kebudayaan atau perlombaan yang baru, tapi sejarah Panjat Pinang ini sendiri sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Asal-usul Panjat Pinang itu dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu bangsa Belanda menggunakan Panjat Pinang sebagai hiburan di acara perayaan penting ya. Seperti pesta pernikahan, ulang tahun orang-orang penting, dan perayaan penting lainnya, teman-teman. Entah siapa orang pertama yang memiliki ide Panjat Pinang ini untuk dijadikan kompetisi atau perlombaan. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas itu doktrin dari sejak zaman Belanda. Di zaman Belanda kita diajarkan setiap hari-hari besar Belanda itu mengadakan lomba panjat pinang. Dan begitu pula sampai hari kemerdekaan pun kita menjadi terikut-ikut oleh doktrin budayaan yang digemari oleh Belanda itu, yaitu panjat pinang ya. Untuk panjat pinang ini sendiri dari zaman penjajahan Belanda hingga sampai saat ini itu sama ya, yaitu dengan cara batang pinangnya itu dilumuri oli atau minyak yang licin sehingga membuat pesertanya itu agak kesulitan dan membutuhkan kerjasama untuk bisa sampai ke puncak. Dan dimana di puncak di atas itu sudah disiapkan hadiah ya. Ya mungkin hadiahnya pada zaman Belanda itu sangat istimewa dan sangat dibutuhkan sekali oleh orang-orang kita pribumi, karena di zaman penjajahan itu kita tahu sendiri bahwa perekonomian masyarakat kita itu benar-benar sangat-sangat tidak makmur ya. Mereka sangat butuh sekali bahan-bahan pokok seperti beras, makanan, lauk, pakaian, dan sebagainya. Intinya barang-barang pokok lah. Dan untuk zaman sekarang itu hadiahnya sama ya. Di kampung saya ini saya lihat di atasnya itu seperti ada tudung saji, pokoknya perabotan-perabotan dapur lah ya. Dan juga ada amplop di atasnya yang berisikan sejumlah uang ya. Untuk jumlah uangnya sendiri bermacam-macam, tergantung anggaran dan panitia di daerahnya masing-masing. Pada zaman kolonialisme Belanda, Panjat Pinang itu digunakan sebagai hiburan memperingati ulang tahunnya Ratu Belanda, Wilhelmina. Wilhelmina adalah ahli waris mahkota kerajaan Belanda. Ya. Jadi itu merupakan seorang ratu yang penting bagi bangsa Belanda ya. Makanya diperingati secara megah-megahan besar-besaran pestaan kayak gitulah ya. Sehingga orang Belanda mengadakan lomba panjat pinang ini, karena panjat pinang bagi masyarakat Belanda itu adalah suatu tontonan yang menarik dan sangat menghibur ya. Bagi dia sangat menghibur pada saat itu. Namun bagi kita masyarakat pribumi sih, mau nggak mau kita mengikuti lomba itu karena keadaan ekonomi. Pada saat ini kita sering sekali melakukan lomba panjat pinang itu pada saat 17 Agustus, hari kemerdekaan. Selain hari itu, kita tidak akan pernah mengadakan lomba panjat pinang. Sedangkan saat di zaman kolonialisme Belanda, itu panjat pinang itu seringkali diadakan pada tanggal 31 Agustus. Mungkin itulah yang menjawab pertanyaan mengapa di setiap 17 Agustus atau tepatnya hari kemerdekaan Republik Indonesia kita ini, kita selalu mengadakan lomba panjat pinang ya. Karena di zaman Belanda pun sama, mengadakan lomba itu lebih ke bulan Agustus ya. Tapi kan perbedaannya itu di tanggal 31. Sedangkan kita mengadakannya di tanggal 17, tapi masih dalam konteks yang sama, yakni Agustus. Mungkin dari situlah sejarahnya mengapa orang-orang kita sampai saat ini menerapkan perlombaan yang semacam itu. Padahal perlombaan panjat pinang ini merupakan simbol penindasan bangsa Belanda kepada bangsa kita. By the way, 31 Agustus itu merupakan hari ulang tahunnya Ratu Wilhelmina ya. Simbol penindasan ya. Panjat pinang itu merupakan simbol penindasan kolonialisme Belanda kepada masyarakat pribumi Indonesia ya. Pada zaman kolonial, peserta lomba panjat pinang hanya masyarakat pribumi Indonesia ya. Sedangkan orang-orang Belanda itu hanya menonton. Karena bagi mereka itu tontonan yang sangat menarik di acara-acara penting ya. Sangat menarik dan menghibur hati mereka. Mereka menertawakan masyarakat kita karena
saling kesusahan, sudah naik turun lagi, sudah di atas tiba-tiba ruyuk ke bawah lagi, dan mereka tertawa di saat melihat orang-orang kita kesusahan dalam berupaya mengambil sembako yang ada di puncak pohon pinang itu. Dan ini yang saya lansir dari Liputan 6. Masyarakat yang saling injak untuk berusaha mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok yang saat itu bernilai tinggi, menggambarkan bahwa saat itu masyarakat Indonesia miskin. Memang benar ya. Di zaman kolonial itu masyarakat itu miskin karena kita kan sedang dijajah. Kalaupun ada masyarakat pribumi yang kaya, itu mungkin hartanya bisa-bisa disekat sama penjajah ya. Yang namanya penjajah ya, mereka itu merampas. Gak ada penjajah yang baik, teman-teman. Sedangkan orang-orang Belanda hanya menonton dan menertawakan karena menurut mereka itu adalah tontonan yang menarik. Ya, orang-orang kita saling injak dan kesulitan dalam memanjat itu merupakan tontonan yang sangat menghibur bagi mereka. Jadi mereka itu sangat senang sekali melihat orang kita injak-injak bahu, kesulitan, kesakitan, ya. Bahkan tak banyak sekali yang terinjak ke kepala temannya, dan itu merupakan tontonan yang sangat-sangat menghibur hati mereka ya. Seolah-olah wah, itu lihat itu. Jajahan kita itu, lihat tuh mereka kesulitan, mereka ketawa dengan kejam dan kejinya ya. Tapi yang namanya penjajah ya pasti kejam dan keji dong. Jadi selama ini yang kita lakukan setiap 17 Agustus kita mengadakan perlombaan panjat pinang, itu kita mengadakan perlombaan pada zamannya itu adalah simbol penindasan oleh kolonialisme Belanda kepada masyarakat pribumi Indonesia. Dan juga ini menurut saya pribadi teman-teman, ini merupakan menurut saya pribadi lomba-lomba yang semacam ini tidak layak lagi ya. Apalagi kita sudah mengetahui sejarah di balik panjat pinang ini. Tidak layak diadakan lagi di 17 Agustus. Karena itu adalah tontonan Belanda, itu hal yang disenangi Belanda, melihat orang kita kesusahan ya. Mengapa kita mengikuti perilaku Belanda? Hal semacam ini jika kita lakukan, itu menurut saya kita sudah secara tidak langsung menurunkan marwah kita sebagai bangsa. Karena kita masih terdoktrin oleh kebudayaan Belanda, terdoktrin oleh kebiasaan-kebiasaan Belanda. Dan juga ini sekaligus menggambarkan kita bahwa kita itu cuek dengan sejarah, bahwa kita itu buta akan sejarah, tidak teliti dengan sejarah. Jadi buat teman-teman yang siapa tahu penonton video ini akan menjadi bahkan mungkin panitia di HUT RI, maka sampaikan video ini ke teman-teman kalian, sampaikan sejarah ini ke orang-orang masyarakat kalian, bahwa perlombaan panjat pinang yang merupakan simbol penindasan Belanda kepada pribumi kita Indonesia ini tidak layak lagi diadakan di setiap acara 17 Agustus. Ya, memang nggak bisa sekaligus spontan sih, karena itu sepertinya sudah menjadi kebudayaan yang sangat erat di masyarakat kita. Ya. Tapi perlahan-lahan, come on, open minded. Ini yang dinamakan open minded. Leluhur kita, nenek moyang kita bertumpah darah mati-matian untuk membebaskan kita dari penderitaan, yaitu ditindas, dijajah oleh Belanda. Sedangkan kita mengkaji sedikit sejarah pun lalai ya. Kita tidak tahu dengan apa yang sedang kita lakukan ini. Rupa-rupanya yang kita lakukan adalah simbol penindasan bangsa Belanda kepada nenek moyang kita dulu. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita. See you next video.